Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Uh, jadi malam hari ini kita bakalan ngobrol bersama komandan, ya kan, komandan dan dari KSR IT Telkom Purwokerto nih. Kayaknya nggak afdol ya kalau kita nggak buka masker, langsung aja kita buka maskernya ya Mas ya. Iya. Biar teman-teman juga bisa ngeliat gitu wajah kita kayak gimana ya kan. Buat teman-teman yang kepo ya kan, mungkin bisa stay terus di live ya kan, dan juga kita juga bakalan masukin di podcast ya. Oke. Mungkin langsung aja kali ya Mas. Iya. Oke. Halo Mas. Oh iya, saya agak ini. Halo Dan. Iya, selamat malam juga. Selamat malam siap. Kayaknya kita harus salam sapa nih ya kan ya. Iya. Perkenalan Kenalan juga ya kan. Betul. Oke, mungkin komandan di sini bisa memperkenalkan diri supaya teman-teman juga tahu gitu. Iya, perkenalkan nama saya Wildan Birulanari. Saya diamanai menjadi Komandan KSR IT Telkom Purwokerto untuk jabatan 2020-2021 dan asal saya yaitu Madiun, Jawa Timur. Mungkin ada teman-teman yang dari Madiun ke KSR UIN Wali Songo, banyak pastinya ya. Pastinya banyak banget sih Mas, karena kan orang Madiun tuh pasti banyak di mana-mana ya, Iya. baik di Purwokerto, Semarang maupun di mana-mana. Yang ya. terutama patut dibanggakan. Wah, jelas. Berarti beri tepuk tangan nih untuk orang Iya. Madiun. Oke Mas, gimana kabarnya nih? Dan Oh iya, sebelumnya Mbaknya belum perkenalan, gantian waduh, dong. Mantap ya. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahrani Putri, aslinya dari Bekasi. Bekasi. Oke, ini aku manggilnya Dandan ya. Ya, Kayaknya boleh. supaya lebih akrab ya Iya. nggak sih? Lebih mudah dikenal. Oh iya, lebih mudah dikenal. Oke. Dandan ini gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah. memang banyak kendala sekarang, banyak COVID meningkat, tapi kita tetap berupaya tetap protokol kesehatan dan Oke. juga jaga kesehatan tentunya. Oke, jadi alhamdulillah baik Ya, ya. alhamdulillah. Tadi aslinya orang Madiun ya. Ya, betul sekali. Univnya mungkin tadi bisa lebih dijelasin lagi, univnya sebelah mana sih? Univ apa sih? Baik, jadi saya itu berasal dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang berada di Purwokerto tentunya, di Kabupaten Banyumas. Mungkin tidak banyak dikenal, tapi memang menjadi kampus swasta yang dimiliki oleh Telkom. Oke. Yang lain kan mungkin ada di Bandung, Mm-mm. Telkom University, di Jakarta ada Akatel, Oke. Akademi Telekomunikasi, dan di Surabaya ada ITTS atau disebut Institut Teknologi Telkom Surabaya. Tapi berhubung saya berada di adiknya TELU, Oh, Telkom adiknya University. Oke, jadi cabangnya ya. Bukan Bisa cabang, dibilang memang terpisah. Oh, tapi masih ada hubungannya. Tapi masih ada satu yayasan. Oke, siap. Oke. Kalau prodinya sendiri nih, Mas. Prodinya sendiri nih, Dan. Ya, untuk prodi saya itu di Fakultas Informatika di Sistem Informasi. Oke. Fakultas Informatika Sistem Informasi ya. Ya. Kalau boleh tahu nih, Dan, ikut organisasi apa aja sih? Kalau yang saat ini di kampus itu cuma satu sebenarnya. Cuma satu? Cuman KSR itu aja. Yang Waduh, lainnya nggak berarti ada. setia banget nih ya sama Iya. KSR ya, sampai Alhamdulillah. menjadi satu-satunya organisasi yang diikuti oleh dan ini ya kan. Satu aja itu sudah cukup, waktu hampir 24 jam kita bekerja Oke. terus. Itu kalau di dalam kampus ya? Sebenarnya saya itu juga di intern di kampusnya dan juga saya di PMI Kabupaten Banyumas juga. Oh, PMI kotanya ya? Kabupatennya, ya, Oke. betul. Jadi saya di sana menjadi petugas poskonya juga. Jadi kita oke. standby 24 jam juga. Oke. Jadi selain ikut di kampus juga ikut di luarnya juga ya? Di markasnya Di juga. markasnya juga, oke. Gimana sih kabar KSR unit IT Telkom Purwokerto nih? Ya, untuk sekarang Sejauh ini gitu. sejauh ini memang karena dampaknya COVID-19 otomatis kan kita juga tetap belum bisa masuk ya. Jadi untuk sementara kita bisanya online. Untuk sementara tanggal 25 Juni ini akan ada pematerian, pendalaman materi untuk teman-teman relawan, untuk anggota, untuk pengurus-pengurus lainnya. Oke. Jadi itu nanti sistemnya bakalan offline atau online nih kira-kira? Untuk sementara itu masih online Masih karena online. memang
saat ini memang belum boleh. Lagi jaga-jaga Diperketat. banget ya. Ya, betul betul. banget. Oke. Di KSR sendiri tuh pernah menjabat sebagai apa sih? Dan Oke, sebenarnya saya itu masuk di KSR itu sejak tahun 2019. 2019. Iya, Oke. itu awal berdirinya KSR di situ. Jadi saya menjadi angkatan kedua. Jadi emang masih baru banget ya? Iya, baru banget angkatan kedua. oke. Saya di sini menjabat komandan yang kedua. Komandan Yang kedua, pertama maksudnya pada masa jabatan yang pertama 2019-2020 Oke. saya menjadi wakil komandannya. Jadi awalnya wakil komandan, Ya, di sekarang awal pertama masuk kuliah itu diamani menjadi wakil komandan. wah langsung ya, Ya, langsung langsung. mendapatkan kepercayaan berarti. Wah Ya. hebat banget berarti nih ya, wah. Sebenarnya suatu hal yang bagaimana bingung juga sih sebenarnya. Oke. Awal masuk langsung diamani menjadi wakil komandan. Oke. Saking ini mungkin sudah terlihat jiwa-jiwa kepemimpinannya sejak dini, jadi langsung diberi amanah yang luar biasa ya kan. Iya. Oke. Berarti saat ini menjabat sebagai komandannya. Ya, komandannya di periode 2020-2021 ini. Semoga nanti ada penggantinya lah di bulan Desembernya nanti. Ditunggu Ini teman-teman. Gimana nih, mau diaminin apa enggak nih? Karena kayaknya udah melekat banget ya, dan kayak sudah pas banget jadi komandan di sana gitu. Iya. Kata dari relawan-relawan berbobot katanya. Iya, berbobot sekali. Jadi sulit untuk dilepaskan Iya, ya. betul sekali. Oke. Bagaimana dengan di PMI Kota? Apakah Masnya itu dan ini sempat jadi pengurus? Kalau di PMI kabupatennya Oh, atau iya, di di markasnya, kabupaten. sebenarnya saya tidak menjadi pengurus. Ya, Oh. tetap menjadi relawan, tapi diamanai menjadi petugas posko yang notabene lebih bergerak. Jadi setiap saat kita ada penyemprotan, ada pertolongan pertama, Oke. fasilitas ambulan dan lain-lainnya. Jadi Kendaraan kayak kita berangkat. Langsung apa ya? Fast respon. Fast responnya ya. Oke. Jadi nggak sempat jadi pengurus, hanya di ininya ya, markasnya Pengurusnya itu hanya di kampusnya saja. itu ya. Oke. Memang untuk pengurus di kabupaten itu rata-rata sudah senior-senior, udah Oh, angkatan Sudah. 35 ke atas. oke. biasanya. Jadi ada kriteria khusus Iya. mungkin ya. Terutama kan pengurus itu dilihat dari kemampuannya. Misalkan ada dokter, ada staf, administrasi dan lainnya kan Oh, sudah. jadi yang sudah berprofesi bisa Iya. dibilang seperti itu ya. Iya. Oke. Mungkin langsung aja nih. Tadi kan Dan bilang kalau Dan ini adalah mahasiswa IT ya. IT Telkom. Ya, IT Betul. Telkom ya kan. Kenapa sih lebih memilih ikut KSR gitu? Sebenarnya apa gitu alasannya? Ya, alasan yang pertama itu karena sebelumnya MA saya itu kan atau SMA itu saya ikut PMR dan Oh, oke. dan setelah itu kan kelas 12 kan tidak ikut ekstrakurikuler sama sekali kan, kelas 12 namanya sudah kosong. Iya, betul. Lah, terus saya itu ingin berangan-angan, ingin punya tujuan ikut mahasiswa ingin gabung ke KSR. Pokoknya itu intinya Oke. KSR gitu aja. Jadi udah dari awal karena mungkin basicnya dari SMA udah Iya. suka di PMR itu ya. betul. Jadi pas kuliah ingin melanjutkan. Iya, ingin melanjutkan. Dan juga ingin melatih ilmu yang didapat di PMR dikembangkan lagi di KSR seperti itu. Oke. Jadi Dan, ternyata dan itu juga salah nanti satu kan alasannya? dan juga nanti saya ingin mempelajari atau menyampaikan ilmu saya yang di KSR, di PMR yang dulu di SMA. Supaya Ingin lebih belajar ini ya. bersama-sama, Oke. termotivasi juga. Gitu. Oke. Sebenarnya apa sih Mas yang maaf. Sebenarnya apa sih Dan yang disukai dari KSR? Saya itu lebih suka di relawannya ya, itu Relawannya. kerelawaan, kemanusiaannya bagaimana. Memang Jadi emang suka-suka sosial banget ya? ya seperti itu. Wow. Jadi menolong seseorang itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Tidak hanya cuman cari nama atau dan lain-lain, kita tetap bangga bisa menolong orang, itu bangga sekali. Jadi ada apa ya, kebahagiaan tersendiri gitu ya Iya, ketika betul bisa menolong orang gitu ya, Iya, betul. melalui KSR itu. Ya, karena memang basicnya memang di PMI, jadi kita gabungnya ke KSR. Oke. Kita kan tahu nih Dan, sebagai mahasiswa itu tugasnya pasti banyak kan. Iya, betul. Gimana sih
kesannya komandan dan ini antara akademik dengan organisasi KSR ini yang kita tahu namanya jadi relawan pasti kan nggak apa ya terus-terusan biasanya mungkin ada yang ditolong seperti itu. Bagaimana betul. sih kesannya komandan sendiri? Maksudnya kayak pembagiannya waktunya. Oke, ya pembagian waktunya gitu. Kalau saya untuk sementara ini karena online, jadi saya lebih bisa lebih fokus ke PMI-nya, ke relawannya. Karena memang karena bisa disambi atau bisa berbarengan. Betul banget. Tapi tetap sebagai tugas mahasiswa itu tetap tujuannya tetap satu. Kuliah. Tujuanmu, misalkan saya di Purwokerto itu tujuannya apa? Di sana tujuannya saya kuliah. Berarti harus saya menyelesaikan kuliahnya juga. Dan di samping itu kita juga ikuti ekstrakurikuler dengan KSR itu, kerelawan. Buat ini ya, buat pengalaman dan pengetahuannya juga kayak gitu-gitu ya. Oke. Jadi pintar-pintar bagi waktu nih ya. Ya, selagi juga masih muda kan. Betul. Cari pengalaman yang banyak dan koneksi, terutama kan. Oke. Jadi pernah nggak sih ngejalanin pas sebelum kan ini kan pandemi kan 2020 ya kayaknya 2021 ini kan. Pas 2019 kan dan ini kan sebagai wakil kan ya. Iya. Itu gimana itu? Sempat kewalahan nggak sih gitu? Kalau di tahun pertama itu karena awal ya, jadi kegiatan itu masih dibentuk. Mungkin cuman kegiatan kecil-kecilan. Kalau kegiatan gede itu mungkin belum bisa yang awal tahun pertama. Ini yang kedua, karena corona pun juga sulit mau mengadakan kegiatan-kegiatan yang lebih besar pertama. Tapi untuk di awal pertama kan kita juga pendidikan, juga akademik tentang perkuliahan itu tetap berjalan biasa. Mungkin malamnya kita senggang, kita setiap hari Senin kita mengadakan pertemuan biasanya. Ada nggak sih Dan hal yang paling membekas gitu, baik dalam akademik maupun organisasi KSR ini gitu, yang benar-benar sampai saat ini nih dan sendiri tuh nggak bisa nggak bisa melupakan gitu? Mungkin hal apa gitu? Ya mungkin kalau pengalaman ya sebenarnya itu saya lebih banyak di luarnya, di markasnya atau di kabupatennya. Okay. Saya kan pernah itu penugasan pagi, saya berangkat mengirimkan bantuan, terus ternyata sorenya itu hujan deras. Terus itu ada kita pengecekan lokasi banjir atau ada rumah-rumah yang ambrol kan sering itu dulu kita ceki, cari informasi, penyemprotan itu sampai malam, ada kebakaran juga malamnya. Terus saya itu baru pulang ke bencanaan kebakaran asesmen itu pulang, kita sudah telepon lagi bahwasanya ada kecelakaan, kita berangkat mengambil ambulan langsung. Berarti jadi itu gercep banget iya memang harus seperti itu. Dan juga saya itu pulang jam 1 malam. Wow, itu pernah nggak sih Dan pagi sampai malam pagi. Dan ini ngerasa capek gitu, kayak wah ini capek banget kayak gini-gini kayak gitu-gitu atau gimana ya, gitu? Sebenarnya itu rasa capek itu pasti ada ya. Yang namanya seperti itu, kegiatan seperti itu memang banyak sekali capeknya. Tapi rasa capek itu bisa hilang karena suatu kebanggaan itu bisa menolong. Karena di balik capeknya itu ternyata ada pencapaian sendiri yang bikin dirinya dan ini lebih bahagia kuat, lagi ya. Dan lebih kuat pastinya ya. Oke. Gimana sih Dan ini ngelewatin sampai bisa menjadi seorang komandan di KSR nih? Mengingat KSR IT Telkom Purwokerto ini kan masih baru ya kan? Iya. Gimana sih sampai kok bisa akhirnya wah nih jadi komandan gitu? Ya itu suatu hal yang tidak terduga ya sebenarnya. Saya sebenarnya itu nggak ingin menjadi komandan, saya lebih prefer ke anggotanya saja. Karena saya juga fokus di markas atau di kabupatennya, jadi saya harus pintar-pintar membagi waktu. Seperti itu. Kalau menjadi anggota kita bisa membantu, kita saling melobi dari kabupaten ke unitnya atau ke perguruan tingginya bagaimana. Setelah kita jadi komandan itu harus mengendalikan 2 jalur. Betul. Itu lebih berat sebenarnya, tapi bismillah. Ketika sudah diberikan amanah, ya, dijalani. Ya, dijalani, tetap dijalani. Oh ya. Bisa mungkin. Kalau boleh tahu nih, kan komandan ini adalah seorang komandan ya, ya kan? Oke. Apa sih cita-cita untuk KSR IT Telkom kedepannya nih, selaku dan ini adalah komandan? Ya.
untuk cita-citanya ya, kedepannya saya ingin KSR itu punya silaturahmi yang tinggi dengan perguruan tinggi yang lain terutama. Oke. Mungkin dari KSR UIN Wali Songo ini sudah ada hubungan lagi. Oke. Terus nanti saya ingin memperkenalkan bahwasanya di IT Telkom Purwokerto itu ada KSR-nya, dan juga kita juga satu relawan. Jadi kita harus tetap Bersatu ya. bersatu. Oke. Dan juga kita bisa membantu sesama manusia. Oke. Jadi apa namanya, itu adalah salah satu cita-citanya adalah ingin memperekat silaturahim antar KSR mungkin ya di Iya, Indonesia betul. tentunya pasti kan. Oke. KSR sendiri tuh mau dibuat atau dikenal yang seperti apa sih di IT Telkom sendiri? Mungkin untuk saat ini ya yang terjadi ini memang KSR itu di masa pandemi ini sangat ramai, maksudnya Sangat dibutuhkan iya, dilihat sama dari masyarakat. kampusnya terutama kampusnya. dari akademik itu melihat bahwasanya KSR punya potensi yang baik. Di awal pandemi kita dipanggil untuk penyemprotan sering seperti itu. Jadi sangat dibutuhkan Iya, ya di saat-saat tentang seperti ini. penyuluhan coronavirus, tentang protokol kesehatan bagaimana kita bisa membantu kampus. Kemarin ya alhamdulillah kita bisa maju ke UKM dan sudah mendapatkan sekre. Oh, oke. Punya sekre. Itu- Baru setahun sudah mendapatkan sekre. Wow, jadi benar-benar kemajuannya tuh cepet banget ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Mungkin kedepannya mungkin nanti kita ini ya Mas, dari KSR IT Telkom gitu, mungkin dari KSR Wali Songo bisa melakukan studi banding gitu Ya, biar tadi mungkin kan sekali. sesuai dengan cita-citanya Masnya sendiri gitu, pengen menyambung silaturahim ya kan ya. Ya, sama itu. Oke. Karena memang kita kan baru awal, jadi kita lebih ingin belajar dari KSR unit-unit lainnya. Sebelumnya sempet nggak sih Mas kolaborasi antar KSR gitu? Oh. Sejauh ini? Sejauh ini. Jadi untuk sebenarnya ya, untuk KSR di Banyumas sendiri itu kan banyak, Oke. ada 11 Iya. perguruan tinggi. Nah, dari 11 itu yaitu bekerja sama terus. Karena memang kita sering juga ditugaskan dari kabupaten untuk terjun langsung, misalkan ada kegiatan ataupun kebencanaan mungkin bisa. Kita juga pernah ditugaskan bersama-sama. Jadi itu menjadi silaturahmi terutama di sesama kabupaten lah intinya. Oke. Jadi kita sering ketemu sama dari Unsud, UIN, Seizu jadi- yang baru ini. Jadi mungkin silaturahimnya masih yang satu Iya. wilayah dulu ya. Betul. Oke, sejauh ini masih itu ya, karena emang masih baru banget ya. Iya, Dan kita ya. juga masih proses belajar dari senior, misalkan Unsud, juga UIN, UIN Purwokerto kan juga itu kan udah lama. Kita juga berusaha untuk belajar Oke. di situ. Oke, setahu saya kan ini ya, KSR ini kan baru banget gitu ya kan Iya. ya. Awal mulanya gimana sih sampai KSR ini tuh bisa ada kayak gitu? Oke, jadi sejarahnya ya. Sejarahnya. Mungkin Sebenar- ini diceritakan lebih rinci gitu supaya teman-teman tuh tahu kayak gitu kan. Jadi pertama itu dari KSR itu yang pertama itu ada 9 anggota di tahun 2018. Di tahun 2018 karena belum ada anggota, kita juga mau maju ke UKM pun belum bisa. Oke. Seperti itu. Setelah itu 2019 saya masuk. Oke. Kan saya masuk 2019, jadi sekarang semester 4 lah. Oh ya. Lah, setelah itu ternyata peminatnya banyak. Oke. Nah, setelah peminatnya banyak, kita bertahap membuat kegiatan, mulai merancang, mulai mengajukan yang namanya UKM. Dan UKM itu ada persyaratannya, minimal ada 40 anggota kalau nggak salah, dan sudah menjadi komunitas selama 1 tahun. Oke. Dan ditambah sudah ada kegiatan-kegiatan. Dari situ dimulai Ya, gitu ya. kegiatan awalnya itu kan sering menjadi petugas PP dalam lomba-lomba. Misal ada lomba-lomba dari Oke. HIMA, Himpunan Mahasiswa Perguruan Prodi-Prodi. Nanti ada kegiatan, misalkan ada futsal, kita menjadi tim pertolongan pertama. Setelah itu 2016 kita bisa menjadi UKM. Dan saat itu saya menjadi wakil komandan, baru masuk menjadi wakil komandan. Jadi termasuk pencetus ya?
Oh, saya ya membantu lah. Ya, membantu ya sampai akhirnya tercetuskan dan lahirlah KSR iya. IT Telkom ya. Secara resmi itu tanggal 11 Desember 2019. Waduh, mantap ini. Hafal ulang tahun. Oke, wah. Oke. Keren juga ini. Mungkin biar teman-teman di sini kan juga makin tahu dan mengenal ya. Ternyata di IT Telkom sendiri tuh udah ada KSR gitu kan ya. Oke. Itu aja sih dan terima kasih. Ya, terima kasih juga. Mungkin lain waktu kita akan sharing-sharing ya kan ya lebih lanjut dan mungkin lain waktu juga KSR Wali Songo atau mungkin dari KSR-nya dan sendiri mau ngadain studi banding di mana gitu kita siap-siap aja. Kita agendakan gitu ya. Mumpung selagi online kan kita bisa kenalan juga. Mungkin gitu aja sih dan terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat malam. Oke.